Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saya sungguh bersyukur bisa kembali hadir bersama dengan Bapak Ibu beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu tema yaitu evaluate able. Kemampuan untuk mengevaluasi diri sendiri. Nah, sebelum Bapak Ibu kita masuk dan membaca satu bagian firman Tuhan, izinkan saya memberikan pertanyaan ya. Ini mungkin natur dosennya keluar gitu ya. Jadi dosen kan suka bertanya tapi malas menjawab ya. Nah, saya mau bertanya dan ini tidak perlu dijawab baik angkat tangan, juga nggak perlu kemudian nanti mengumpulkan paper, nggak usah Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan biarlah direnungkan masing-masing. Secara khusus ini sudah menjelang akhir tahun nih. Biasanya kebanyakan orang kalau menjelang akhir tahun ini kan melakukan introspeksi, evaluasi diri, melihat apakah yang dikomitmenkan di awal tahun ketika buka tahun itu sudah berjalan dan terjadi, bucket listnya apakah kemudian sudah terwujud. Nah, saya membantu memberikan beberapa pertanyaan untuk kita bukan cuma saat ini, tapi terus menerus nih kita tanyakan, kita renungkan pertanyaan ini. Ini pertanyaan pertama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kalau boleh dinilai hidup Bapak Ibu nilai hidup Bapak Ibu di tahun ini dengan angka berapa Bapak Ibu? Nah sekali lagi Anda perlu memberikan jawaban ya. Saya kasih range antara 0 sampai 10, oke? Nah 0 ini untuk kategori seperti apa? Bagi Bapak Ibu yang berkata gini, aduh Pak, tahun ini, bahkan bukan sekedar tahun ini sih sebenarnya. Dari tahun-tahun sebelumnya saya tetap merasa hidup saya gitu-gitu aja. Terus bergumul dengan dosa, terus bergumul dengan segala situasi dan kondisi, terus bergumul dengan berbagai macam hal. Saya ini masih hidup jauh daripada Tuhan, saya ini masih orang yang lari daripada Tuhan. Pak, pokoknya ibarat kata kalau mau dijawab dengan jawaban singkat, kalau saya mati malam ini Pak, waduh Pak, celaka Pak, saya pasti celaka. Nah itu 0 Bapak Ibu, oke? Tebakan saya sih nggak ada yang mau jawab 0 sih, tebakan saya ya. Ini jemaat baik-baik itu. Nah, angka yang ekstrim berikutnya adalah 10. Nah, Bapak Ibu, saya termasuk dosen yang berprinsip 10 bukan nilainya Tuhan Bapak Ibu ya. Karena Tuhan tidak bisa dinilai. Jauh melampaui daripada apa yang kita bisa nilai. Nah 10 ini kategori orang yang seperti apa? Kategori orang yang seperti ini. Hidup saya ini ya kalau boleh jujur Pak ya. Ini bahasa kata-kata hati. Karena seringkali kata-kata ini tidak terucap dalam lidah bibir. Tapi muncul dalam hati. Saya ini orang yang bisa dikatakan baik lah Pak. Dosa sih iya, masih lah namanya manusia, siapa sih yang gak berdosa. Pendeta juga pasti berdosa kan ya. Tapi kalau boleh dikatakan Mbak, saya ini tergolong orang baik loh Pak. Saya melakukan ini, saya mengerjakan banyak hal. Saya mungkin terlibat dalam pelayanan. Bahkan pelayanan saya bukan cuma di gereja Pak, pelayanan saya juga di luar gereja. Kalau saya dalam kondisi pekerjaan Pak, saya ini dikenal sebagai orang yang suka menolong. Saya dikenal sebagai orang yang ibarat kata kalau nggak ada saya, aduh dunia ini runtuh deh. Tentu bukan dunia secara umum ya. Orang-orang di sekitar saya mungkin mereka akan sangat kehilangan saya. Nah ini angka 10. Kira-kira nih kalau Bapak Ibu cek hidup pribadi Bapak Ibu, angkanya berapa? Sekali lagi tebakan saya, nggak ada yang milih 0. Dan tebakan saya juga sangat sedikit orang yang mau milih angka 10 gitu ya. Tapi enggak apa-apa loh, kalau mau angka 10 juga enggak masalah. Karena kan jawab pribadi, enggak dikumpulkan ke saya. Nilai Bapak Ibu berapa? Oke, sudah dapat gambaran nilai? Saya akan tebak satu-satu ya. Oh enggak ya. Tugas saya bukan menebak. Ini pertanyaan pertama. Oke ya, saya berharap ini pertanyaan direnungkan. Angkanya berapa? Sekarang pertanyaan kedua adalah pertanyaan untuk mengevaluasinya. Seperti tema kita, evaluate able. Kalau menurut Tuhan, berapa? Kalau menurut Tuhan, Tuhan yang dikatakan sejak dari awal ibadah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang besar. Bukan cuma sekedar Tuhan yang besar. Tapi Tuhan yang suci. Tuhan yang mulia. Tuhan yang kalau kita baca di dalam Alkitab adalah Tuhan yang melihat segala sesuatu, mengevaluasi segala sesuatu. Dan tidak dia akan pernah membiarkan satu dosa sedikit pun. Pertanyaannya,
kira-kira hidup kita nilainya berapa? Apakah sama enggak? Sekali lagi ya, kalau tanya Pak, tapi kan saya enggak tahu Pak, Tuhan nilainya berapa. Maksudnya kalau Bapak tanya nomor 2, ya tanya sama Tuhan dong, jangan tanya sama saya. Betul sih, tapi ini kan perenungan personal. Pernah enggak kita berpikir, Tuhan, kalau Tuhan lihat hidup saya, Tuhan lihatnya saya ini siapa sih? Tuhan lihat saya ini bagaimana sih? Ini pertanyaan yang harusnya menjadi perenungan setiap saat. Supaya kita betul-betul menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Serupa dengan gambaran putra tunggalnya, Yesus Kristus, dari hari ke hari. Nah Bapak Ibu, dalam rangka kita bergumul dengan 2 pertanyaan ini, saya ajak yuk kita baca teks Alkitab. Karena nanti kita mau melakukan hal yang sama nih. Kita mau melihat kira-kira jemaat di Sardis yang teksnya akan kita baca, itu jemaat yang seperti apa menurut penampilan manusia, dan nanti Tuhan katakan apa nih. Nah kalau kita ini kan susah nih, karena Tuhan tidak langsung ngomong nih sama kita. Tapi kepada jemaat di Sardis Tuhan memberitahu loh nilainya, dan bagaimana cara dia menilainya. Yuk kita baca Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Wahyu pasal ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku, yaitu Yesus Kristus, tahu segala pekerjaan. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu itu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu, yuk kita sekarang pakai pertanyaan pertama untuk cek. Menurut Bapak Ibu kira-kira kalau jemaat Sardis ini dinilai, nilainya berapa? Nah, izinkan saya membantu mengkategorikan supaya Bapak Ibu kira-kira bisa mendapatkan gambaran kondisi jemaat di Sardis itu seperti apa. Setidaknya dari catatan yang pendek ini Bapak Ibu, dan dari penggalian para sejarawan dan para penafsir Alkitab, Bapak Ibu kondisi jemaat di Sardis itu adalah jemaat yang dikatakan aktif melayani. Ini bukan jemaat yang kalau diundang, Bapak Ibu siapa mau kesaksian gitu ya. Di banyak gereja yang saya layani kan pasti kalau persekutuan, ayo Bapak Ibu ini waktunya kesaksian, siapa mau melayani gitu ya. Pasti Bapak Ibu saya bisa katakan di hampir semua gereja yang saya layani, kebanyakan jemaat langsung tundukkan kepala. Gak ada nih yang mau kesaksian. Sama seperti kalau tanya, ayo pelayanan. Waduh banyak sekali yang kemudian berkata, aduh mohon maaf, masih belum sempat. Aduh mohon maaf, saya gak bisa ini dan itu. Jemaat Sardis, ini jemaat yang aktif melayani. Saya percaya kalau dalam gambaran gereja sekarang, kalau tanya, siapa yang mau bersaksi? Wah mereka akan cepat, saya mau. Wah ini jemaat yang seperti ini. Kalau diundang, yuk. Siapa jemaat yang mau melayani? Kita sebentar lagi mau merayakan Natal nih. Siapa yang mau ambil bagian dalam pelayanan? Mereka tidak perlu diberikan khotbah. Mereka tidak perlu didorong panjang lebar. Mereka akan berkata, saya mau. Apa yang bisa saya kerjakan?
teks memberitahu kita itu Bapak Ibu. Dari mana? Dari ayat yang kedua. Walaupun ini adalah kalimat peringatannya, tapi saya mau ngajak kita memperhatikan satu kata di sana, yaitu tidak satu pun pekerjaanmu. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh pelajari dalam teks bahasa Indonesia pun, tidak satu pun pekerjaanmu, berarti pekerjaannya banyak apa tunggal Bapak Ibu? Banyak. Karena ada kata tak satu pun. Berarti kan banyak pilihan, nggak ada satu pun nih dari pilihan tersebut yang sempurna. Dikuatkan Bapak Ibu di dalam teks bahasa Yunaninya Bapak Ibu. Kata pekerjaan ini bentuknya jamak. Harusnya terjemahan yang lebih harafiah adalah tak satu pun dari pekerjaan-pekerjaan yang kamu kerjakan dengan penuh giat dan antusias. Wow. Ini jemaat yang zeal, bersemangat. Jemaat yang betul-betul berkobar-kobar hidupnya bagi Tuhan. Nggak cuma itu Bapak Ibu. Jemaat di Sardis, kalau kita mau sedikit komparasikan. Ini kan teks yang kita baca ini penggalan Bapak Ibu. Dari evaluasi yang Tuhan Yesus berikan kepada 7 jemaat yang ada. Sardis salah satunya. Dan kalau kita bandingkan Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang ada, satu yang menarik Bapak Ibu dari jemaat Sardis, yaitu apa? Tidak dituliskan adanya sebuah tantangan, tidak dituliskan ada sebuah kondisi kesulitan, tidak dituliskan ada sebuah ancaman. Sehingga kalau boleh dikatakan, jemaat di Sardis ini jemaat yang hidupnya itu damai, sejahtera, lancar. Dan sekarang Bapak Ibu perhatikan dua-duanya ini jadi satu. Jemaat aktif melayani, semangat, giat, berkobar bagi Tuhan. Dan hidupnya penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Bukankah itu mimpi kita Bapak Ibu? Bukankah itu bucket list hidup kita sebagai jemaat Bapak Ibu? Yaitu apa? Kita menjadi orang yang hidup berkobar-kobar bagi Tuhan, aktif melayani Tuhan, tapi kondisi kita lancar jaya. Pekerjaan baik-baik saja, tidak mengalami masalah dan kondisi sesuatu yang merintang hidup setiap kita. Sehingga Bapak Ibu, nilainya berapa Bapak Ibu? Kalau secara penampilan manusia Bapak Ibu, ini kalau jemaat Sardis hidup di dalam zaman sekarang Bapak Ibu ya, saya kok percaya dia ini akan menjadi salah satu Instagram influencer kok Instagram. Dia akan menjadi influencer. Kenapa? Keren loh hidupnya. Itu kan ciri influencer. Wah, kelihatannya apa? Enak kan? Makan di sini, pergi ke situ, beli mobil kayak beli kacang goreng Bapak Ibu. Satu-satunya benda yang kita beli tanpa perlu mikir panjang kenapa? Kacang godok tuh Bapak Ibu kalau dapat di depan itu ya. Berapa Mang? 5.000 udah beli sebungkus. Kan ya mikir kan ya. Berapa banyak influencer yang kita lihat di sosial media sekarang, beli mobil berapa 1M, bungkus 2. Itu kalau kita pikir, bungkus 2. Mungkin kalau saya yang jual saya tanya, itu karetnya 1 apa karet 2 ya? Ini beli mobil apa beli rujak Bapak Ibu ya? Bukankah ini jadi tokoh yang dipandang, wah ini hidup yang keren. Ini hidup yang kita pingin. Sehingga kalau tanya nilai berapa? Mungkin sebagian besar termasuk saya. Kalau cuman penampilannya begini Bapak Ibu, kita bisa nilai, kalau nggak 9, 10 deh. Ini jemaat yang kondisinya menjadi mimpi dan cita-cita setiap kita. Tapi sekarang perhatikan, Tuhan melihat dan Tuhan mengevaluasi. Dan Bapak Ibu, saya percaya kita semua tahu Tuhan melihat, Tuhan mengevaluasi. Tapi bagaimana cara Tuhan melihat dan mengevaluasi? Yang menarik adalah hal ini Bapak Ibu. Tuhan mengatakan, aku tahu. Aku tahu. Dan kalau Bapak Ibu membaca aku tahu, Bapak Ibu jangan cepat-cepat berkata gini, iyalah Tuhan Maha tahu. Ya jelaslah dia tahu hidupku. Oh Bapak Ibu, konsep pengetahuan yang seperti ini, konsep kita mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu Maha tahu, maka Tuhan tahu segala sesuatu hidupku, itu adalah konsep yang saya mau katakan membuat kita seringkali masih merasa oke
untuk berdosa. Kok bisa? Dia di sono tuh. Aku di sini. Dia tahu, tapi kan dia taunya di sana. Aku di sini. Ini hidupku. Ya aku jalanilah menurut apa yang aku mau. Tapi kalau kita baca, bukankah dia adalah Yesus yang maha tahu betul? Di dalam kemahatauannya dia tahu segala sesuatu. Dia tahu enggak kondisi jemaat Sardis? Tahu. Tanpa perlu dia lihat, dia tahu kondisi jemaat Sardis. Tapi dia bukan cuma maha tahu dan dia di sana loh. Dia berkeliling ke jemaat-jemaat. Sehingga kalau dikata, Tuhan bukan cuma taunya di sono. Tuhan yang sudah tahu. Sekarang Tuhan yang maha tahu itu Tuhan yang datang mendatangi jemaat Sardis. Sudah merasakan perbedaannya? Dia bukan cuma di sana. Sehingga kemudian kita berkata, ya tahu masa bodoh lah. Yang penting hidupku aku jalani menurut apa yang aku mau. Tapi sekarang dia datang mendekat nih. Dia datang mendekat. Bukankah itu sudah menimbulkan rasa tidak nyaman? Kenapa? Dia sudah tahu. Tapi kalau dia sekarang mendekat nih. Bukan cuma tahu dan dia mendekat. Tapi dia menyelidiki. Seolah-olah dia meminta kita diam. Dan dia membongkar satu demi satu. Bagian demi bagian. Bahkan yang mungkin hanya ada dalam pikiran dan hati kita. Yang tidak pernah orang lain tahu. Pasangan tahu. Itu pun diselidiki oleh Tuhan. Dan dia tahu akan hal tersebut. Ini penyelidikan Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya ingin stop sebentar di sini dan mengajak kita mengingat ini. Inilah yang Tuhan terus menerus katakan. Kalau kita hari ini senang dengan konsep Allah beserta dengan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, Allah beserta dengan kita itu ibarat kata ya. Seperti orang yang berjalan bersama. Itu Allah beserta dengan kita. Kita suka dengan konsep ini kenapa? Karena kita selalu melihat cuma satu sisi. Kalau Allah beserta kita, aman. Kalau Allah beserta kita, mau kita apa Tuhan akan turuti. Kalau Allah beserta kita apa? Hidup kita akan dijamin. Iya Bapak Ibu, itu memang ada janji penyertaan Tuhan. Tapi jangan salah loh. Allah yang maha tahu berjalan bersama di sebelah kita. Dia dekat dengan kita. Itu artinya apa Bapak Ibu? Dia juga menyelidiki loh. Dia tahu segala sesuatu. Dia membongkar segala pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang tidak sejalan dengan dia. Dia bongkar. Dan jangan bayangkan Tuhan sama seperti pemerintah di dunia. Di mana kita masih bisa berkelit, kita masih bisa menutup, kita masih bisa menipu. Dia maha tahu. Dan apa yang dilihat Bapak Ibu dari jemaat di Sardis ini? Dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah terlihat hidup padahal mati. Ini teks yang sangat jelas tadi sudah kita baca. Terlihat hidup padahal mati. Dan saya mengajak kita kembali mengamati di ayat yang kedua. Tak satu pun pekerjaan-pekerjaanmu, kita sudah tahu bentuknya jamak. Tak satu pun pekerjaan-pekerjaanmu aku dapati sempurna. Bapak Ibu, mereka ini pelayanan. Mereka bukan orang yang amoral. Mereka bukan orang yang bertindak melanggar hukum. Tapi perhatikan, ada orang-orang yang melayani. Bahkan termasuk saya. Melayani di depan mimbar seperti ini. Tuhan bisa katakan tidak sempurna. Tuhan bisa katakan unqualified. Tidak seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan itu sempurna. Saya mengajak kita mengingat apa yang Tuhan dikatakan. Tuhan Yesus katakan semasa dia masih berjalan di dalam dunia. Di dalam masa inkarnasinya. Bukankah dalam khotbah di bukit Tuhan sendiri berkata apa? Di akhir zaman nanti ada begitu banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Aku sudah melakukan tanda-tanda ajaib bagi namamu. Aku sudah bernubuat. Aku sudah mengusir setan. Dan Bapak Ibu, ini ketiga tanda sebagai tanda yang saat ini pun kita akui sebagai ini orang datang dari Tuhan. Mengadakan mujizat. Bapak Ibu,
saya tidak pernah bisa membuat mujizat apapun. Satu-satunya yang saya bisa buat adalah air jadi anggur, Bapak Ibu. Bisa? Bisa. Ambil segelas air, beli sirup anggur, tuangkan, air jadi anggur, bisa Bapak Ibu. Nah, itu bukan mujizat ya. Saya nggak pernah Bapak Ibu membuat mujizat. Bernubuat itu Bapak Ibu bukan meramal ya. Bernubuat itu artinya mengajar, tapi bukan seperti khotbah. Kenapa? Kalau khotbah itu kan saya mengajar, dengan kata lain prinsip umum. Saya minta Bapak Ibu pikir sendiri ya aplikasinya ya. Kenapa? Saya nggak tahu loh aplikasi hidup dalam setiap orang. Bernubuat itu artinya saya mengajar kebenaran. Dan saya beritahu, Mak, untuk Bapak perlu kerjakan ini. Spesifik. Dan bukan cuma spesifik. Setelah saya beritahu, kerjakan ini. Kalau Anda kerjakan ini, akan mendapatkan ini. Dan itu benar-benar terjadi. Itu nubuat Bapak Ibu. Pengajaran yang spesifik. Dan ketiga, mengusir setan. Banyak orang Kristen Bapak Ibu justru takut sama setan Bapak Ibu. Ini mengusir setan. Jangankan Bapak Ibu, mahasiswa teologi itu Bapak Ibu juga takut setan. Saya dulu tinggal di asrama pada waktu sekolah Bapak Ibu. Angkatan awal masuk, kemudian dikasih tahu sama kakak tingkat, hati-hati. Kalau kamu nanti malam-malam pergi ke toilet, dan kalau toiletnya sekolah teologi nggak ada yang di dalam kamar Bapak Ibu. Semua toiletnya di luar, jauh di luar begitu ya. Hati-hati, nanti kamu bisa melihat sosok rambut panjang. Jadi yang sini rambut panjang, hati-hati jangan keluar malam-malam ya. Gitu ya. Kalau mau keluar malam diikat atau dipotong pendek gitu ya. Terus kemudian teman saya tanya, terus kalau ketemu gitu apa yang harus dilakukan? Kakak tingkat berkata, tenang, nyanyi, nyanyi, puji Tuhan. Lagu apa? Pasti Bapak Ibu memikirkan satu lagu yang sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Wah, saya langsung dengar gitu, puji Tuhan, punya senjata. Jadi nanti kalau ke toilet, sebelum ketemu sudah nyanyi dulu aja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi ada teman saya yang, wah ini pemikirannya di luar nurul Bapak Ibu ya. Dia tanya, kalau sudah ketemu, nyanyi, terus dia nggak mau pergi. Apa yang dilakukan? Dia katakan, gampang kakak tingkat. Ganti lagu. Ada lagu yang lebih mujarab Bapak Ibu. Bisa nebak ada lagunya apa? Saya pun nebak lagu apa lebih mujarab ya. Terus kakak tingkat menjawab, tahu lagu ini enggak? Dalam Yesus kita bersaudara. Sehingga dengan kata lain mau kasih tahu sama setan, jangan ganggu ya, sama-sama saudara ya. Sesama sopir angkot dilarang saling mengganggu ya. Berapa banyak di antara kita takut sekali dengan setan, tapi berapa yang dikatakan? Orang di akhir zaman mereka mengusir setan. Dan kalau tanya keluar enggak Pak? Pasti jawabannya keluar. Kenapa? Mereka berani berkata di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan aku lakukan ini. Berarti apa? Ada buah. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan bukan berkata gini, keren, masuk hambaku. Tapi Tuhan berkata, enyahlah engkau semua pembuat kejahatan. Jadi hari ini kalau kita berpikir, hidup saya nilainya sekian, kenapa? Saya sudah melakukan ini, dan itu, dan lain sebagainya. Tunggu dulu. Ada begitu banyak orang di dalam ajaran Alkitab juga melakukan hal yang sama. Dan apa kata Tuhan? Enyahlah engkau, pembuat kejahatan. Sehingga Bapak Ibu melakukan banyak aktivitas rohani. Tidak sama dengan artinya kita sudah hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Hitungannya bukan berapa banyak yang kita lakukan, tetapi seperti apa kita mengerjakannya. Apakah ketika kita mengerjakan hal-hal semacam itu, kita betul-betul mengerjakannya bagi Tuhan? Betul-betul sebagai ekspresi cinta dan kasih kita kepada Tuhan kah? Atau dengan motif-motif yang lain? Hari ini kita beribadah. Pertanyaannya, ngapain datang sih? Pak masih ada online gak Pak?
Oh nggak ada. Oh ya mau nggak mau ya terpaksa ya. Terpaksa ya datang ya. Kalau masih ada online saya mau tanya nih. Kan bisa online. Oh ternyata nggak ada ya. Tapi kan bisa kan jajan di gereja sebelah. Gitu. Cek gereja sebelah. Nah, mirip seperti film. Kenapa kita masih mau datang? Kenapa saya masih mau melayani? Pertanyaannya, apakah karena betul-betul mengasihi Tuhan? Atau tidak? Ini kondisi jemaat yang ada di Sardis. Mereka sangat aktif melayani, tapi sekali lagi, keaktifan pelayanan tidak pernah menghasilkan nilai baik. Kalau bukan sungguh-sungguh kita punya hidup relasi dengan Tuhan. Maka pertanyaannya hari ini punya relasi enggak personal dengan Tuhan? Apakah kita senantiasa hidup betul-betul berelasi dengan Dia atau tidak? Dan yang kedua adalah terlihat damai. Padahal sebenarnya abai. Bapak Ibu kenapa jemaat ini tenang? Saya kok percaya kalau dikatakan Tuhan Yesus bahkan mengkritik dengan tegas jemaat ini. Saya kok percaya kondisi damai jemaat ini adalah karena memang mereka hidupnya gak berbeda dengan dunia. Sama dengan dunia. Bapak Ibu percayalah, ini kata-kata jujur saya. Saya tidak pingin menipu jemaat. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bagi Tuhan. Itu artinya membawa hidup kita semakin dekat dengan penderitaan. Saya ulangi ya. Menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Itu artinya membawa hidup kita semakin dekat dengan penderitaan. Karena itu yang Tuhan Yesus katakan sejak dari awal Bapak Ibu. Barang siapa mengikut aku, dia akan diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan Bapak Ibu, please jangan seperti mahasiswa saya. Karena saya pernah ngomong seperti ini. Kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Apa jadinya? Mayoritas berkata mati. Tapi ada satu mahasiswa yang angkat tangan dan berkata, enggak kok Pak, masih bisa Pak bertahan hidup. Saya terpancing dan kok bisa? Domba di tengah-tengah serigala? Kok bisa masih dia bertahan hidup? Temannya semua berkata, enggak mungkin domba itu lemah, pasti dia mati. Enggak, masih bisa hidup. Saya tanya, apa alasanmu? Ya Pak, kan siapa tahu dia Shaun the Sheep. Kalau nggak tahu Shaun the Sheep, nggak apa-apa sih. Itu film untuk anak-anak sih ya. Domba yang lebih pintar bahkan dari manusia, lebih pintar daripada semua makhluk yang lain. Itu Shaun the Sheep gitu ya. Saya berkata sama mahasiswa itu, nak, hidupmu terlalu banyak nonton film. Tuhan Yesus gak ngajarin Shaun the Sheep, nak. Real sheep, nak. Bukan Shaun the Sheep. Menderita bukan? Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Pikul salib. Yang artinya apa sih? Bapak Ibu jangan baca pikul salib itu sama seperti gambaran modern sekarang. Pikul salib adalah orang yang mau disalib. Itulah alasan kenapa Yesus ketika mau disalib, siapa yang pikul salibnya? Dia sendiri sampai dia gak kuat. Sehingga ketika Yesus berkata, kalau mengikut aku pikul salib artinya apa? Kita sedang menuju kepada pembantaian itu. Artinya apa? Penderitaan dan pergumulan. Maka Bapak Ibu, kalau hidup kita hari ini baik-baik saja. Penuh dengan damai sejahtera, tidak ada masalah. Pertama-tama bersyukur, puji Tuhan. Tapi yang kedua, cek Bapak Ibu. Kita ini damai, baik-baik. Karena memang Tuhan berkati kita dengan limpah. Atau jangan-jangan memang hidup kita gak beda dengan dunia. Sehingga gak heran dunia tidak menganiaya kita. Gak heran si iblis tidak perlu berjuang, bekerja, menggagalkan hidup setiap kita. Kenapa? Karena hidup kita pun adalah hidup yang sama dengan dia. Ini kondisi jemaat yang ada di Sardis. Maka kata Bapak Ibu, ini kabar buruk tapi sekaligus kabar baik. Jemaat yang seperti ini, jemaat yang Tuhan ganggu. Ini kalimat saya ya. Jemaat yang seperti ini, jemaat yang Tuhan ganggu. Maka itu kenapa dia kunjungi. Maka itu kenapa Tuhan datangi. Maka itu kenapa Tuhan tegur. Dan ini adalah sebuah kabar gembira buat setiap kita Bapak Ibu. Tapi sekaligus kabar buruk.
Kalau hari ini kita punya hidup sesuatu yang kita simpan, yang kita pikir hidup kita baik-baik saja, yang kita nilai 9-10 dah hidup saya nilainya. Saya merasa hidup saya oke-oke saja kok, baik-baik saja kok. Bapak Ibu, kalau di hadapan Tuhan tidak demikian, Tuhan akan ganggu. Dia akan terus koreksi, evaluasi, memanggil kita untuk bertobat. Dan jangan-jangan hari ini adalah salah satu cara Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Saya tidak tahu kondisi apa yang kita sedang hadapi. Hidup seperti apa yang kita sedang jalani. Kalau kita sedang merasa, saya jadi orang Kristen yang baik, saya cukup baik. Saya enggak sangat sempurna, tapi saya cukup baik. Mungkin melalui firman Tuhan hari ini, kita mau kembali mengevaluasi. Benarkah kita benar-benar baik di hadapan Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang memanggil untuk bertobat. Tuhan adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita sendirian. Maka itu kenapa dikatakan bangun, waspadalah, hati-hatilah. Bangunlah, jangan terus-menerus dininabobokan dengan segala situasi yang damai, kelihatannya tenang, bisa beribadah ke gereja, melayani, dan everything looks good. Pertanyaannya sekali lagi, Tuhan pandang itu baik juga kah? Itu pertanyaan yang jauh lebih mengerikan yang perlu terus kita gumulkan dan tanyakan. Bangun, sadarilah kondisimu. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita itu bisa waspada. Supaya kita itu bisa bangun. Bangun ini punya pengertian waspada. Bangun ini bukan seperti orang yang tidur, tapi dalam pengertian begini. Orang tidur dengan orang yang tidak tidur bedanya apa? Orang tidur tidak aware dengan segala sesuatu. Maka gak heran orang tidur bisa jadi dia gak sadar waktu, bisa jadi dia gak sadar kondisi sekitarnya. Itu orang tidur. Dikatakan bangun artinya apa? Sadari segala sesuatu. Evaluasi segala sesuatu. Cermati bagaimana caranya supaya kita bisa waspada. Ini Bapak Ibu yang saya ajak kita lakukan. Sebagai proses kita mengevaluasi hidup kita terus menerus. Yuk kita belajar yang namanya kalibrasi hati. Apa sih kalibrasi hati? Kalau kata kalibrasi sendiri saya percaya kita semua paham. Yaitu mengevaluasi dan reposisi. Mencocokkan kembali. Sama seperti timbangan kalau kita bekerja. Perlu dicek apakah masih ukurannya standar atau tidak. Atau jangan-jangan sudah sedikit bergeser. Bagi Bapak Ibu penggemar kopi sama seperti saya, di kantor kami urunan kita ada mesin kopi. Itu ternyata saya baru tahu. Untuk membuat kopi filter dan membuat espresso pakai mesin, ternyata itu cara penggilingannya pun berbeda. Ukuran penggilingannya berbeda. Maka apa yang perlu dilakukan? Setiap kali mau menggiling sesuatu, tujuannya apa? Diputar ulang, dicek kembali dan direposisi untuk menghasilkan satu hal yang lebih baik. Dan itu yang dimaksudkan. Kalibrasilah hati. Reposisilah hati setiap kita kembali terus mengarah kepada Tuhan. Kenapa sih seringkali kita bisa menilai hidup kita tuh 9, 10, bahkan mungkin kita, enggak kok Pak saya enggak setinggi itu, saya cuma 7, atau mungkin cuma 6, atau cuma 8. Kenapa kok kita bisa menilai seperti itu? Jangan-jangan standar kita mengukur enggak lagi standar Bapak Ibu. Kenapa kok kita bisa merasa diri kita baik? Jawabannya jujur satu Bapak Ibu. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita lihat hidup kita dibandingkan orang lain, kita bisa berkata gini, masih lumayan lah saya. Gak kayak dia tuh. Masih mending lah saya. Gak seperti dia. Seringkali pengukuran kita, posisi kita, gak ideal. Cara pikir kita gak tepat lagi. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk apa? Kalibrasi. Reposisi hati kita. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Jangan melihat diri dari ukuran orang lain. Jangan dininabobokan dengan orang berkata, wah kamu hebat ya, kamu keren ya. Kalau hidupmu sudah luar biasa, aku pengen lo seperti engkau. Kata-kata seperti itu membuat kita berpikir, I'm so good, it's okay. Gak posisi lagi, posisinya gak tepat. Reposisi hati dan pikiran bukan menurut apa kata-kata dunia, bukan menurut ukuran yang ditampilkan di sosial media.
Tapi terus lihat kepada Dia. Lihat ke atas dan tanya menurut Tuhan. Tuhan yang suci. Tuhan yang digambarkan dalam Alkitab, Tuhan yang maha tahu. Bahkan bukan cuma maha tahu di sono. Dia datang dan dia mengecek segala sesuatu dengan detail. Hidupku kira-kira berapa nilainya. Itu kalibrasi. Terus menerus dikalibrasi hati. Dan itu Bapak Ibu yang diajarkan firman Tuhan di ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah. Ini menggunakan bentuk present tense yang artinya terus menerus, tidak pernah berhenti, terus menerus dievaluasi. Mengingat ini bukan cuma sekedar mengingat sesuatu, tapi mengingat tuh kita tuh melihat Tuhan, belajar tentang siapakah Tuhan dan karyanya, dan kemudian mengevaluasi hidup kita sudah sesuai nggak sih dengan Tuhan. Itu ingatlah, terus menerus yang diajarkan. Bahkan diteguhkan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-6 yang terakhir. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Punya telinga rohani enggak? Terus dengerin Tuhan. Barang siapa punya telinga, harus dengar. Maka itu kenapa relasi dengan Tuhan itu bagian yang penting yang tidak pernah boleh dilupakan. Dan Bapak Ibu, ada kabar gembiranya. Ketika kita mengevaluasi dan kita menemukan, kalau saya evaluasi jujur Pak, jangankan nilai 0 Pak, mungkin minus. Tuhan tahu siapa saya. Tuhan tahu luka-luka hati saya. Dan Tuhan tahu saya yang melukai, saya dilukai. Sekarang saya balik melukai orang lain. Dulu mungkin saya dilukai keluarga saya, sekarang saya melukai keluarga saya. Saya dilukai oleh orang-orang di sekeliling saya balik melukai orang-orang yang lain. Hidup saya adalah hidup yang rusak. Hidup saya adalah hidup yang hancur, orang cuma tidak tahu saja siapa saya. Dan mungkin kalau kita mengevaluasi jujur, kita kemudian bertanya, kalau kita menjumpai diri kita seburuk dan serapuh itu bagaimana? Bagaimana? Bapak Ibu, ini kabar gembiranya. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang 5. Ada kalimat seperti ini. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kalau saya stop sampai di sini Bapak Ibu, maka itu bukan memberikan kabar gembira, itu memberikan kabar buruk. Karena kita akan berkata gini, ya tapi kan itu bukan saya. Itu kan orang lain. Itu mungkin Pak Pendeta. Itu mungkin majelis. Itu mungkin orang-orang yang misionaris. Hidupnya luar biasa. Kalau aku kan tetap hancur. Tapi coba amati baik-baik. Siapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya? Dikatakan mereka akan, berarti belum ya. Mereka akan berjalan dengan Yesus dalam pakaian putih. Saya stop dulu sampai di sini. Mereka akan berjalan dengan Tuhan Yesus dalam pakaian putih. Dan sekali lagi, Wahyu ini kitab yang penuh dengan simbol Bapak Ibu. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu ya, apalagi Bapak Ibu yang hari ini tidak suka warna putih, sukanya warna merah. Ini banyak kan kok warna merah ya. Warna merah, warna biru, warna apa gitu ya. Bapak Ibu berpikir gini, cilaka, kenapa? Di surga pakaian kita cuma putih doang gitu ya. Mungkin sebagian tanya, kalau kotor nyucinya susah loh. Tuhan Yesus tidak mau ganti warna kah gitu ya. Kenapa kok warna putih gitu ya. Bapak Ibu ingat ini simbol. Yang artinya apa? Kemurnian, kesucian, keagungan. Itu warna putih. Orang ini akan memakai warna putih. Tapi kok tanya, kok bisa? Kok bisa? Apakah karena mereka menjaga demikian rupa? Apakah karena mereka terus menerus berjuang? Apakah mereka orang-orang Kristen yang spesial? Yang punya kemampuan khusus? Sampai-sampai mereka bisa anti dengan dosa. Yuk baca lebih lanjut. Karena mereka adalah layak untuk itu. Lanjut ini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan. Kau tanya, kok bisa mereka pakai baju putih? Kok bisa mereka dievaluasi sebagai orang yang sempurna? Kok bisa mereka dinilai sebagai orang yang hidupnya tak bercacat? Apakah itu karena perjuangan mereka? Tuhan memberitahu, bukan.
mereka dipakaikan. Sehingga kau tanya, hidup mereka seperti apa? Sama rusaknya. Sama rusaknya. Sama bergumulnya. Sama sulitnya. Sama susahnya. Tapi ketika mereka justru datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hidupku hancur, aku tidak mau sembunyikan, aku tidak mau merasa diriku baik-baik saja. Tapi setiap kali hancur, aku datang dan berkata, Tuhan hancur, Tuhan rusak. Engkau tahu betapa hidupku tidak layak bagi Engkau. Firman Tuhan berkata apa? Dikenakan. Oh, bukan usaha kita. Tapi siapa? Tuhan yang memberikan pengampunan. Tuhan yang memberikan kelayakan. Melalui apa? Pertama-tama melalui karya kayu salib yang dia lakukan. Dia mati di atas salib untuk menanggung dosa setiap kita. Sehingga setiap kita sejak terima Kristus dan terus hidup di dalam Kristus, kita akan dikenakan pakaian putih. Inilah dikenakan bukan karena kekuatan. Tapi bukan cuma berbicara mengenai, kan saya juga sudah terima Kristus. Berarti apakah kalau kita sudah terima Kristus, pasti kita pakai pakaian putih? Pertanyaannya, betul sudah terima Kristus. Hidup dalam Kristus enggak? Terus datang enggak? Terus bertobat enggak? Yang Tuhan inginkan adalah kita seperti anak yang setiap kali bergumul, setiap kali hancur, setiap kali susah. Kita datang dan berkata, Tuhan, tolong saya. Murnikan kembali. Betul kita pernah menyerahkan hidup kita kepada Kristus pertama kali. Tapi pertanyaannya, sudah seluruh area hidup kita kah? Jangan-jangan kalau kita evaluasi hari demi hari, kita mendapati, aduh ternyata ada loh pikiran-pikiranku tertentu ini yang belum kuserahkan kepada Kristus. Oh ada loh berhala-berhala tertentu yang belum aku serahkan kepada Kristus. Memang di gereja aku sudah serahkan kepada Kristus. Tapi bicara soal bisnis. Oh sorry, kadang-kadang Kristus gak saya libatin. Kadang-kadang Kristus saya tinggal tuh di gereja tuh. Bisnis kita milik Kristus gak? Hobi kita milik Kristus gak? Keluarga kita milik Kristus gak? Sudah gak kita menyerahkan semua satu bagian demi satu bagian. Kita yang rapuh dan kita yang datang Tuhan. Tuhan, ini berhala-berhalaku. Tuhan tolong. Orang yang datang seperti ini adalah orang yang kemudian dikatakan dikenakan pakaian itu oleh Kristus. Sang evaluator, tapi sekaligus sang protektor. Yang menjaga hidup, yang memelihara hidup, dan yang memurnikan hidup kita dari hari demi hari. Sehingga hari ini Bapak Ibu pesannya satu. Yuk. Kalibrasi hati kita setiap hari. Cek bagaimana Tuhan melihat hidup kita melalui baca firman Tuhan. Gumulkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu mengoreksi kita, itu pekerjaan Tuhan. Dan biarlah karunia Tuhan menolong kita, menyempurnakan kita, membantu kita berjalan dari hari demi hari. Bapak Ibu, saya ingin tutup renungan ini karena saya percaya khotbah ini akan segera dilupakan selesai saya berkata amin gitu ya. Nah supaya nggak lupa saya kasih cerita penutup karena biasanya cerita itu yang selalu diingat gitu ya. Nah cerita ini cerita fiksi. Saya lupa saya yang buat atau bukan, tapi nampaknya bukan saya yang buat. Cuman saya dengar cerita ini sudah lama sekali. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar cerita yang sama enggak. Ini cerita fiksi bukan cerita sungguh-sungguh, jadi please jangan tanya detail kisah ini kepada saya. Kisah ini menceritakan tentang seorang pianis handal yang tinggal di asrama pianis. Oke. Sekali lagi ya, jangan tanya namanya siapa, nomor WA-nya siapa karena mau diundang untuk pelayanan. Ini cerita fiksi. Tapi pianis yang handal yang tinggal di asrama yang semua isinya pianis Bapak Ibu. Ini dikenal sebagai pianis yang aneh dan nyeleneh Bapak Ibu. Kenapa disebut aneh? Karena pada waktu namanya pianis kan handal itu kan pasti butuh latihan Bapak Ibu ya. Latihan pagi, siang, sore gitu ya. Latihan, dia gak pernah latihan di waktu semua orang latihan. Bukan karena gak ada alatnya, ada alatnya. Tapi memang dia gak suka.
Kapan dia latihannya? Dia berlatih enggak? Berlatih. Kapan latihannya? Tengah malam, Bapak Ibu. Di waktu semua orang sudah mau tidur, barulah dia turun, dia buka piano, dan dia baru main piano, dia baru latihan piano. Maka itu disebut aneh, Bapak Ibu. Tapi kan bukan cuma aneh, disebut juga nyeleneh, Bapak Ibu. Kenapa nyeleneh? Karena begini, Bapak Ibu. Dia pianis handal, jadi mainnya pasti enak. Tapi dia selalu menyisakan satu not terakhir, tidak dimainkan. Jadi kira-kira ceritanya, hasil lagunya seperti apa? Seperti ini. Saya tidak akan mainkan pianonya, ya. Saya bukan pianis handal tersebut, ingat ya. Cuman saya intonasikan aja ya. Lagu si semut deh ya. So mi mi fa re re do re mi fa so 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 mi fa re do mi so so do re re mi fa mi fa so so mi fa re do mi so so. Nah, wajahnya mirip kayak Bapak Ibu gini ya. Bisa rasakan perasaan semua pianis yang lain di asrama itu? Dengar lagu ini. Dengar mainannya dari awal enak. Wah, sudah mau tidur nyaman semua. Ini apa? Kayak YouTube premium tanpa perlu bayar gitu ya. Enak mainannya. So mimi wah enak. Tapi do mi so so. Dan mau tadi kan kayak kok gak selesai gitu ya. Kok gak selesai. Rasanya kayak aduh balik kiri balik kanan gak bisa tidur. Tapi bayangkan ya, ini kenapa disebut nyeleneh. Dan itu dia lakukan setiap hari. Jadi setiap hari Bapak Ibu, semua pianis gak bisa tidur gara-gara dia. Do, mi, so, so. Pianonya ditutup, dia naik ke kamar, dia tidur pulas, yang lain grebak, grebuk, grebak, grebuk. Gak bisa tidur. Sampai satu malam dia turun latihan, teman-temannya, aduh orang ini latihan lagi gitu ya. Dia mainkan pianonya, wah indah, so mi favorit. Wah. Re mi fa mi fa so so mi fa re do mi so so. Piano ditutup, dia naik ke kamar tidur. Satu pianis sudah nggak tahan, sudah bermalam-malam dia nggak tidur. Dia keluar dari kamar tidurnya, dia turun, dia cari piano yang tadi dimainkan, dibuka ngapain? Cuman tekan satu angka, cuman tekan satu not, do. Dan selesai do ditekan. Semua asrama tidur nyenyak. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak cerita tadi judulnya apa? Inilah cerita latar belakang kota yang ada di Indonesia. Manado. Manadonya ya. Enggak sih, enggak ada hubungannya dengan kota Manado. Gitu. Tapi Bapak Ibu, kenapa kok saya cerita-cerita ini? Saya berharap Bapak Ibu, perasaan seperti itulah, perasaan tanpa do itulah yang kita terus rasakan ketika hidup kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ketika tidak terkalibrasi dengan Tuhan. Indah gak? Indah. Sama seperti pianis ini mainnya indah. Tapi tidak akan pernah membawa ketenangan dan kedamaian. Kita selalu gelisah. Dan itu doa saya. Kiranya kita selalu digelisahkan. Kalau kita belum kalibrasi hati. Terus menerus di hadapan Tuhan. Bisa jadi kita tetap menjalani hidup yang keren. Bisnis kita tetap sukses. Pekerjaan pelayanan tetap berjalan. Tapi selalu ada ruang dalam hati kita yang merasa ini bukan cuman sekedar ini. Ada yang kurang. Kiranya perasaan gelisah yang rohani ini hadir turun di tengah-tengah hidup setiap kita. Menolong kita mengevaluasi terus menerus hidup kita. Kalibrasi terus hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami. Hamba-Mu memberita firman dan jemaat-jemaat. Kami perlu terus-menerus dikalibrasi hati kami. Tuhan tolong bantu kami untuk terus evaluasi diri. Sehingga Tuhan
Kami bukan asal menerima apa kata dunia tentang hidup kami. Tapi kami mau lebih peduli apa kata-Mu tentang hidup kami. Maka Tuhan tolong bantu kami. Gelisahkan kami terus-menerus. Kalau kami perlu mengoreksi di hadapan Engkau. Gelisahkan terus-menerus. Jangan pernah buat hidup kami tenang. Kalau kami belum peduli apa kata-Mu tentang hidup kami. Tuhan tolong jemaat-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.